Wisma Negeri 1 Wangon unggul dalam semua karya. Kepala SMA Negeri 1 Wangon, yang kami hormati narasumber Profesor Dr. Sugiantoro M.Hum, yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta BIMTEK PKB SMA Negeri 1 Wangon. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu di sini dalam acara BIMTEK PKB untuk guru SMA Negeri 1 Wangon, walaupun secara virtual pada hari ini, Selasa 10 Agustus 2021. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara hari ini dengan membacakan lafal basmalah bersama-sama. Menyanyi lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya sambutan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 sekaligus membuka acara BIMTEK PKB SMA Negeri 1 Wangon yang akan diwakili Kasih SMA SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 kepada yang terhormat Bapak Dwi Sucipto SST MM dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Wangon, yang kami hormati Bapak Profesor Sugiantoro ya, selaku narasumber. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Yang kami hormati rekan-rekan guru peserta bimbingan teknis pengembangan kompetensi. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan taufik, rahmat, hidayah dan inayahnya, alhamdulillah pada pagi atau siang hari ini kita dipertemukan di SMA 1 Wangon ini. Sebelumnya kami sampaikan salam dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 dalam ini Pak PLT, yaitu Pak Samsudin.
yang tadi pagi sekitar jam 9 baru saja rawuh dari Tegal, karena beliau merupakan kepala cabang di wilayah 11 memang ya Pak ya? Yang sana, yang 11 nih, wilayah 11, hadir selaku PLT, kemudian menugaskan saya untuk hadir ke sini. Untuk itu saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di undangan itu jam 8, tapi tadi baru sampai sini jam 9. Untuk itu kepada Bapak Ibu semua kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kami juga memperkenalkan diri, karena saya secara pribadi mendapatkan tugas baru, dan ini di pendidikan adalah dunia baru. Saya aslinya lahir di dunia sosial. Saya dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Ya, tugas terakhir saya selaku Kepala Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia. Jadi yang namanya sosial itu adalah menangani hal-hal yang kurang enak Bapak Ibu, yang terlantar. Ya, dari bayi terlantar, anak terlantar, remaja terlantar, sampai lansia terlantar. Itu ditangani oleh Dinas Sosial. Dan kemarin pada tanggal 5 Juli, itu ada pelantikan, ada penataan, dan saya ternyata mendapatkan tugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini di wilayah 10, itu di Purwokerto. Ini dunia baru, untuk itu kami memang kepengen silaturahmi. Ini merupakan sekolah pertama yang saya di sini, Pak. Tepuk tangan. Sekolah pertama perdana yang saya hadiri, silaturahmi. Intinya saya datang ke sini adalah dalam rangka untuk pertama memperkenalkan diri, kemudian ingin merajut silaturahmi sekaligus membentuk partner kerja, membentuk teamwork. Ya, jadi kalau tadi Bapak Kepala Sekolah menyebut saya bawahan Bapak, itu keliru bagi saya, karena kita adalah partner kerja. Ya, partner kerja, dan mudah-mudahan nanti kita bisa membangun kinerja yang baik untuk memajukan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan ini. Karena tantangan kita ke depan memang semakin berat, semakin banyak, semakin kompleks. Untuk itu juga dibutuhkan pelaku-pelaku pembangunan di bidang pendidikan ini yang memiliki kompetensi yang tinggi. Oleh karena itu pada hari ini sangat tepat, sangat baik, ini pemikiran yang sangat cerdas dari Bapak Kepala Sekolah menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis, yang harapannya adalah di dunia PNS secara umum, ya termasuk saya yang dulunya di luar dunia pendidikan, itu menilai guru itu adalah PNS yang mempunyai keuntungan dalam hal kenaikan pangkat. Jadi kalau saya itu reguler 4 tahun, guru bisa 2 tahun di Pak. 3 tahun. 2 tahun. Ya, 2 sampai 3 tahun. Nah, ini luar biasa. Oleh karena itu, ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini juga sudah menikmati itu. Dan harapannya dengan bimbingan teknis ini salah satunya adalah untuk mendorong itu ya Pak. Untuk mendorong, karena memang tuntutan saat ini ya mungkin tidak hanya fungsional, itu tidak hanya dibuktikan dengan kinerja harian, tapi juga dengan kemampuan-kemampuan lain, termasuk kemampuan penulisan karya ilmiah dan lain sebagainya. Oleh karena itu harapan dari kami juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada SMA 1 Wangon ini yang sudah melaksanakan kegiatan BIMTEK ini, dan mudah-mudahan ini nantinya ke depan juga banyak sekolah-sekolah yang meniru. Ini saya tadi tanya harapannya ini bisa di-share ke guru-guru yang lain, tidak hanya di SMA Wangon, tapi ini mungkin ya karena awal ini sebuah keuntungan untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini untuk mendapatkan ilmu ya. Dan tidak tanggung-tanggung ini ilmunya ditransfer dari Semarang, ini dari Profesor Sugiantoro. Untuk itu terima kasih sekali Bapak. Mudah-mudahan ilmu yang ditransfer kepada rekan-rekan kami di sini
ini bisa mewarnai Bapak Ibu guru untuk mengembangkan karirnya, untuk mengembangkan kompetensinya di dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya selaku pendidik. Ya, walaupun dalam kondisi saat ini yang cukup memprihatinkan, kita dituntut untuk mendidik anak-anak bangsa, namun dengan keterbatasan, ya kita tidak bisa mungkin secara maksimal membentuk karakter para siswa karena harus jarak jauh, tapi mudah-mudahan dengan ilmu yang ditransfer pada hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu guru itu semakin kaya ilmu, semakin kaya pengetahuan, sehingga nantinya bisa mengembangkan ilmunya untuk para siswa, sekaligus juga tentunya untuk peningkatan karir dalam hal pengembangan pangkat, golongan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira kurang bijaksana kalau kami terlalu panjang lebar karena sudah datangnya terlambat, kejauhan gitu Pak. Saya kira kurang pas. Intinya ya kami sebagai pendatang baru kula nuwun kepada Bapak Ibu semua, mari kita bersama-sama melakukan yang terbaik khususnya di wilayah 10 ya, wilayah Banyumas dan Cilacap dalam bidang pendidikan. Ya, mudah-mudahan kita benar-benar bisa mengemban amanah dari Bapak Gubernur, khususnya dalam hal peningkatan kompetensi guru-guru ya, yang ada di wilayah 10, ini dimulai di Wangon ini, mudah-mudahan dengan kegiatan BIMTEK ini semakin mewarnai Bapak Ibu, semakin memperkaya ilmu Bapak Ibu, dan saya yakin tidak ada ilmu yang tidak berguna. Apalagi ilmu ini ditransfer oleh ahlinya, oleh profesor. Ya, mudah-mudahan benar-benar bisa bermanfaat. Saya kira itu. Untuk itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi guru SMA Negeri 1 Wangon tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Saya kira itu kami ucapkan selamat berbintek, mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara pembukaan BIMTEK PKB SMA Negeri 1 Wangon tahun 2021. Sebagai acara terakhir penutup, marilah kita tutup acara ini dengan membacakan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, bagi acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh narasumber yang terhormat Bapak Profesor Dr. Subiantoro, M.Hum. Kami persilakan. Juga sambutan Kepala SMA Negeri 1 Wangon yang saya hormati Bapak Sobirit Slamet SPD MSI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 10 yang pada kesempatan ini belum bergabung bersama kita. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Kemudian yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Subiantoro M.Hum selaku narasumber. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para peserta BIMTEK PKB SMA Negeri 1 Wangon. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk bersama-sama di dalam mengikuti kegiatan yang baik ini, kegiatan yang cukup strategis untuk kita laksanakan pada saat-saat seperti ini. Terima kasih Prof. Biantoro yang sudah berkenan hadir, yang insya Allah nanti akan memberikan ilmu-ilmunya kepada kita sekalian selama 2 hari. Mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat bagi kita sekalian.
Mohon maaf, saya mau menerima telepon dari cabang sebentar nih Pak Prof. Iya. Assalamualaikum. Telepon Bu. Oh, nggih. Siap. Nggih. Kami tunggu. Nggih. Siap. Nggih, siap, Bu. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam. Apunten nggih. Untuk informasi nanti Kasih SMA akan hadir secara offline, Pak. Mungkin sambil monitoring di SMA Wangon. Nanti kita tunggu saja. Saya lanjutkan. Kegiatan ini sangat baik dan kami memang mengharap kepada Prof. Biantoro nanti untuk memberikan motivasi, suntikan dorongan atau suntikan moral pada teman-teman untuk bisa menghasilkan karya. Walaupun kami sudah berusaha, tapi alangkah baiknya kami mengundang Bapak, terutama sebagai motivator dan sebagai narasumber. Mudah-mudahan kami juga nanti akan mendapatkan ilmu tentang PTK di masa pandemi, Bapak. Sehingga PTK itu bisa dinilai, karena selama ini ada keraguan kalau PTK-nya daring ini sulit untuk diterima karena disinyalir interaktifnya kurang. Jadi saya mohon nanti masukannya bagaimana, apakah harus menggunakan Zoom atau Jimit agar ETK itu bisa memiliki satu kredibilitas yang bagus, yang baik. Terima kasih pada teman-teman juga sudah bergabung, baik itu di laboratorium sekolah maupun di rumah masing-masing karena kondisi kesehatan. Kami sampaikan terima kasih dan mari kita ikuti bersama kegiatan ini agar kita semua nanti mendapatkan tambahan atau nilai tambah di dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan mohon juga nanti ada best practice juga akan disampaikan kepada kita semuanya, bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang menjadi kegiatan kita sehari-hari yang memiliki nilai keunggulan atau makna unggul bagi terutama di para peserta didik. Mungkin itu yang disampaikan sekali lagi kepada Prof. Biantoro dan kawan-kawan. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar kegiatan ini untuk kegiatan PKB SMA Negeri 1 Wangon. Kurang lebihnya mohon maaf, Kepala Sekolah. Kalau diperkenankan saya mendapatkan informasi kepangkatan Bapak Ibu guru di SMA 1 Wangon sehingga saya nanti bisa memperoleh gambaran konkret harus seperti apa ketika menyajikan materinya. Oh iya Bapak, nanti kami kirimkan Pak, segera nanti untuk dikirimkan DUK atau daftar undangan kepangkatan terkait dengan kami. Untuk pembukaan nanti akan dibuka oleh Kasih SMA, jadi kami di sini hanya untuk menyambut, mengantarkan kegiatan ini agar bisa berjalan sesuai dengan waktu yang sudah berjalan ini Pak. Demikian Pak Prof, nanti mudah-mudahan ini mungkin sekitar 45 menit beliau perjalanan dari Purwokerto Pak. Monggo untuk bisa dilanjutkan Pak Prof dulu. Monggo Bu Silis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua anak pasti bocor. Pak Kepala Kasih SMA yang nanti akan secara resmi membuka acara kita hari ini. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Profesor Dr. Subiantoro M. Hum. Kepada Bapak Subiantoro dipersilahkan. Saya menyambut saja atau memberi materi ini? Sambil menunggu Bapak Kasih. Monggo sambutan dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam unggul, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu
pendidik dari SMA Negeri 1 Wangon. Bapak Ibu, sejatinya keinginan pelatihan ini saya bisa datang langsung ke SMA Negeri 1 Wangon, namun karena situasi saat ini Bapak Ibu, PPKM sampai hari ini juga masih berlanjut. Oleh karena itu, dengan sarana yang ada, kita insya Allah masih bisa belajar bersama terkait dengan upaya untuk pengembangan kompetensi profesional ya, PKB saat ini. Insya Allah saya selama 2 hari, hari ini dan hari Kamis, akan menyajikan materi-materi terkait dengan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, utamanya penelitian tindakan kelas, best practice, dan juga mungkin informasi-informasi terkait dengan inovasi. Bapak Ibu, sesungguhnya materi itu kalau semuanya disajikan itu 2,5 semester itu Bapak Ibu. Kalau disajikan secara ideal. Tapi dalang itu tidak kekurangan lakon katanya. Bisa saja nanti sambil berlari, dan saya yakinnya Bapak Ibu tidak datang dari kekosongan. Bapak Ibu sudah punya banyak pengalaman. Hanya saja mungkin perlu penyamaan persepsi terkait dengan terutama penelitian tindakan kelas di masa pandemi saat ini Bapak Ibu. Seperti tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, ada keraguan dari sejumlah tim penilai angka kredit terkait dengan apakah penelitian tindakan kelas di masa pandemi saat ini bisa dinilai atau tidak. Keraguannya terkait dengan kekhawatiran pembelajaran di masa pandemi saat ini, apakah pembelajarannya efektif atau tidak. Sesungguhnya jawabannya amat sangat gampang terkait dengan hal itu. Mungkin kalau saya bertanya ke Bapak Kepala Sekolah, saat ini Bapak Kepala Sekolah percaya nggak dengan pelaksanaan pembelajaran para guru di SMA Negeri 1 Wangon, gitu ya, di situasi pandemi saat ini? Ya, kalau saya yakin Bapak Kepala Sekolah pasti percaya Bapak Ibu guru bisa melakukan pembelajaran itu. Nah, kalau percaya dengan pembelajaran dilakukan oleh Bapak Ibu, berarti tidak ada keraguan sedikit pun juga terkait dengan pelaksanaan penelitian tindakan kelasnya. Bapak Ibu, ke depannya Bapak Ibu pembelajaran nanti saya yakinnya tidak akan bisa lepas dari pembelajaran secara online. Pasti itu Bapak Ibu, karena perkembangan zaman tuntutannya semacam itu. Kalau yang pembelajaran online tidak bisa diteliti dengan penelitian tindakan kelas, saya yakinnya semua jenis penelitian itu jadi tidak bisa dilakukan di kelas, gitu ya. Kalau dasarnya keraguan seperti itu. Bapak Ibu, nanti akan saya berikan informasi-informasi, bahkan kebijakan dari pemerintah. Direktorat GTK itu sangat-sangat mempercayai dengan penelitian tindakan kelas ini, terutama untuk para pendidik yang sedang mengikuti PPG. Pendidik yang akan mengikuti PPG itu salah satu aspek penilaiannya pembuatan penelitian tindakan kelas. Tahun 2020 kemarin dan 2021 saat ini nanti ketika ujian GTK, PPG itu mereka membuat PTK di masa pandemi saat ini Bapak Ibu, dan bisa dinilaikan dan menjadi syarat kelulusan itu. Kalau tidak membuat pasti nggak lulus juga itu. Jadi pemerintah pusat saja mengakui, tapi mengapa hanya ada segelintir penyaji yang saya kira sesungguhnya penyaji itu sudah saya ajak dialog, sudah ketemu, saya sudah mendengarkan rekaman Zoom-nya, ternyata yang keliru itu yang menangkap, gitu. Yang keliru yang menangkap. Maksud dari penyaji tidak seperti itu, gitu ya. Itu yang akhirnya bergulir biasanya seperti bola salju, semakin jauh semakin jeda persepsinya itu makin jauh. Itu yang membuat seringkali kesalahan persepsi. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk berbagi PPT. Ini best practice.
Dokter Andes apa nih? Katone. Prof B itu saya ngirim di WA golongan guru, Pak. Oh, J. Golongan Nanti saya. golongan Bapak Ibu guru. J. Bapak Ibu, PPT saya sudah bisa terlihat, J? Jelas, ya? Terlihat sih Prof, tapi nggak blur. Oh gitu. Oke. Nah, kalau blur itu berarti sinyalnya. Ulang ya. Kalau blur itu sinyalnya. Oh, katanya. J, sinyal di Ibu itu yang kurang maksimal sinyalnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Kepala Sekolah tadi sudah memberi informasi daftar urutan kepangkatan dan juga informasi terkait dengan jenjang kepangkatan Bapak Ibu yang ada di SMA 1 Wangon ini. Saya kira tepat kiranya kebijakan Bapak Kepala Sekolah mengadakan kegiatan BINTEK ini. Semoga Bapak Ibu nanti bisa naik pangkat ya dengan lancar, karena kenaikan pangkat bagi Bapak Ibu guru itu sesungguhnya salah satu indikator dari keprofesionalan Bapak Ibu. Dan kebetulan Bapak Ibu di SMA Negeri 1 Wangon ini memiliki kepala sekolah yang juga ketua tim PAK ya Pak Sobirin ya di Banyumas. Saya kira strategis sekali. Dan saya senang sekali hari ini bisa belajar bersama di SMA Negeri 1 Wangon ini. Semoga SMA 1 Wangon segera bisa mendorong Bapak Ibu pendidik yang ada di SMA ini untuk banyak nantinya yang bisa naik pangkat ke 4B dan selanjutnya. Bapak Ibu, fokus pembahasan kita penelitian tindakan kelas, tidak sembarang penelitian tindakan kelas, tapi penelitian tindakan kelas di masa pandemi COVID-19 ini. Mestinya kita harus memahami betul pembelajarannya seperti apa, situasi lingkungannya seperti apa, kebijakan-kebijakan pemerintahnya seperti apa, yang itu mesti harus tertuang di laporan PTK. Itu loh Bapak Ibu. Tidak mungkin laporan penelitian tindakan kelas di masa pandemi ini sama seperti laporan penelitian tindakan kelas di masa normal dulu, gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, tim penilai angka kredit itu sesungguhnya sangat bisa membedakan PTK masa pandemi dan PTK masa sebelumnya. Kalau laporan PTK di masa pandemi ini masih sama seperti masa sebelumnya, sudah pasti laporan PTK-nya itu keliru gitu ya. Kalau yang keliru ya tidak bisa ternilaikan nantinya. Yang benar yang seperti apa nanti akan kita cermati bersama Bapak Ibu PTK tersebut. Sebelum kita lanjutkan sedikit, saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Saya sehari-hari di UNES dan di UNB. Saat ini sedang di kantor UNB saya Bapak Ibu. Dan saya juga tim teknis penilaian angka kredit guru di Jawa Tengah. Kemudian tim angka kredit pengawas tingkat nasional, pendamping GTK berprestasi Jawa Tengah 2005 sampai 2020 kemarin Bapak Ibu. Kemudian ini nomor WA saya, ini Instagram saya. Silakan Bapak Ibu di follow Instagram saya. Semoga kedepannya kita bisa saling berkomunikasi dalam rangka pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kondisi COVID kita sampai hari kemarin, laporan dari Satgas COVID nasional, penambahan 20.000, sudah turun jauh. 2-3 hari sebelumnya masih di kisaran 39-40 gitu ya, masih tinggi. Alhamdulillah kemarin 20.700 penambahannya. 20.700 itu ya banyak sekali Bapak Ibu ya kalau dibandingkan dengan sebelum Lebaran. Yang positif sembuh, yang meninggal jumlahnya juga makin banyak. Ini menjadi keperhatian kita bersama sehingga situasi sosiokultural di tempat tinggal kita masing-masing sangat berbeda ya Bapak. Dan saya yakin proses pembelajaran yang terjadi pun suasananya berbeda.
suasana berbeda dengan segala keterbatasan dan segala tantangan serta segala peluang, Bapak Ibu. Saya yakinnya di balik pandemi pasti ada berkah. Nah, berkah di bidang pendidikan itu amat sangat banyak saya sebut. Jadi kalau nanti kita lihat testimoni bagaimana anak-anak belajar di masa pandemi saat ini, bagaimana guru, bagaimana orang tua. Tapi satu hal yang membuat kita senang sesungguhnya, konsep pendidikan di masa pandemi saat ini kembali utuh. Bahwa pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab dunia persekolahan. Bukan hanya tanggung jawab kita saja, Bapak Ibu. Tapi juga tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat. Kembali tampak sekali bagaimana orang tua ikut bergabung, mendampingi anak-anaknya belajar, bagaimana masyarakat ikut memberikan dukungan. Jadi di balik wabah ada berkah, saya sebut di bidang pendidikan. Itu juga yang harus mewarnai laporan PTK maksud saya. Jadi saya menggarisbawahi latar itu karena itu semua harus masuk di laporan PTK. Kalau tidak masuk pasti ada yang aneh gitu. Pasti hanya copy paste milik temannya gitu. Bukan, apalagi copy paste PTK sebelum pandemi. Itu sangat terlihat sekali Bapak Ibu. Ya. Ini saya tunjukkan beberapa itu. Baik, mari kita simak dulu Bapak Ibu tayangan pembacaan puisi ini dan tambah semangat kita untuk berlatih. Tuhan mengajarkan melalui Corona. Karya Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri. Vatikan sepi. Yerusalem sepi. Tembok ratapan dipagari. Paskah tak pasti. Ka'bah ditutup. Sholat Jumat dirumahkan. Umroh batal. Sholat tarawih Ramadan mungkin juga bakal sepi. Corona datang. Seolah-olah membawa pesan bahwa ritual itu rapuh. Bahwa hura-hura atas nama Tuhan itu semu. Bahwa simbol dan upacara itu banyak yang hanya menjadi topeng dan komoditi dagangan saja. Ketika Corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan. Bukan di Basilika Santo Petrus, bukan di Ka'bah, bukan di dalam gereja, bukan di masjid, bukan di mimbar khutbah, bukan di majelis taklim, bukan dalam misa minggu, bukan pula dalam sholat Jumat, melainkan pada kesendirianmu, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang senyap, pada keheninganmu yang bermakna. Corona mengajarimu, Tuhan itu bukan melulu pada keramaian. Tuhan itu bukan melulu pada ritual. Tuhan itu ada pada jalan keputusasaanmu dengan dunia yang berpenyakit. Corona memurnikan agama, bahwa tidak boleh ada yang tersisa, kecuali Tuhan itu sendiri. Tak ada lagi indoktrinasi yang menjajah nalar. Tidak ada lagi sorak-sorai memperdagangkan nama Tuhan. Datangi, temui, dan kenali Dia di dalam relung jiwa dan hati nuranimu sendiri. Temukan Dia di saat yang teduh di mana engkau hanya sendiri bersamanya. Sesungguhnya kerajaan Tuhan ada dalam dirimu. Qalbun mu'min baitullah. Hati orang yang beriman adalah rumah Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang ada. Biarlah hanya nuranimu yang bicara. Biarlah para pedagang, makelar, politikus, dan para penjual agama disadarkan oleh Tuhan melalui kejadian ini. Semoga kita bisa belajar dan mengambil hikmah dari kejadian ini. Bapak Ibu,
kita maknai bahwa hadirnya pandemi COVID-19 ini sesungguhnya memurnikan berbagai aspek kehidupan, termasuk juga di bidang pendidikan. Nanti kita lihat seperti apa pemurnian dalam bidang pendidikan yang nanti akan mempengaruhi laporan PTK kita, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, bagaimana testimoni PJJ atau pembelajaran secara online atau pembelajaran secara daring di masa pandemi ini? Yang ini mesti harus kita ketahui karena ini semuanya adalah latar dari penelitian tindakan kelas juga, Bapak Ibu. Kalau kita tidak memahami dengan baik bagaimana latar pembelajaran yang ada, tentunya nanti laporan PTK kita juga menjadi kurang maksimal, Bapak Ibu. Baik, mari kita dengarkan testimoni anak SMA ini, Bapak Ibu, terkait dengan pembelajaran online ya. Menarik ini. Karena seperti itu Bu, kita kurang efektif tidak seperti di sekolah. Di sekolah kita dipantau langsung sama guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Dan ada wacana, saya lihat di berita, saya nggak tahu ini benar atau enggak, bahwa PJJ ini belajar jarak jauh akan dilaksanakan dengan permanen. Sedangkan kalau kita mau belajar cuma pinter mah, Google lebih pinter daripada sekolah menurut saya. Iya, semua ada di Google. Kalau guru sejarah ya sejarah aja, ditanya matematika, tanya guru matematika, begitu. Tapi kalau misalnya Google tahu semua dia, itu menurut saya. Jadi kelebihan guru itu dia memiliki perasa terhadap siswa. Mereka mendidik, mereka mengajar, mereka membentuk karakter kita siswa-siswa Indonesia. Saya harap teman-teman semua kita saya sering ikut kegiatan nasional dan saya memiliki banyak teman dari pelosok daerah dan mereka semua saya tanya, bro, di sana ada keluhan apa tentang metode belajar? Dan ternyata yang dari Gorontalo, yang dari di Lampung, mereka pun memiliki keluhan yang sama. Mereka ada kendala pertama di gadget, yang kedua di kuota, yang ketiga sinyal, dan di sana sering mati lampu, Bu. Itu kendala banget. Memang kita beruntung kita di Jakarta kalau menurut saya. Saya harap kita jangan beranggapan bahwa kita dalam keadaan baik-baik saja hanya dalam pandangan perspektif kita sendiri aja. Tapi coba dilihat di sisi lain. Masih banyak di Indonesia ini yang bermasalah kalau menurut saya. Dia bilang gini, dari sekolah cuma ada subsidi 25.000 untuk beli pulsa, sedangkan di sana kuota mahal. Mereka di pelosok itu kuota mahal, nggak kayak di Jakarta kita bisa dapat barang yang seperti itu dengan murah. Dan di sini mungkin teman-teman menyadari bahwa metode belajar daring itu kurang efektif dibandingkan sekolah. Betul teman-teman? Jadi ya saya benar-benar mewakili sepertinya. Karena di sini mungkin ada yang habis absen tidur lagi ada. Karena seperti itu Bu, kita kurang efektif tidak seperti di sekolah. Di sekolah kita dipantau langsung sama guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Dan ada wacana saya lihat di berita, saya nggak tahu ini benar atau enggak, bahwa PJJ ini belajar jarak jauh akan dilaksanakan dengan permanen. Sedangkan kalau kita mau belajar cuma pinter mah, Google lebih pinter daripada sekolah menurut saya. Iya, semua ada di Google. Kalau guru sejarah ya sejarah aja, ditanya matematika, tanya guru matematika, begitu. Tapi kalau misalnya Google tahu semua dia, itu menurut saya. Jadi kelebihan guru itu dia memiliki perasa terhadap siswa. Mereka mendidik, mereka mengajar, mereka membentuk karakter kita siswa-siswa Indonesia.
Saya harap teman-teman semua, kita yang akan memegang 20-30 tahun ke depan, kita yang memegang estafet negeri ini, kita bisa memimpin dengan baik dengan metode belajar negara Indonesia yang menjadi lebih baik. Terima kasih. Ini baru benar suaranya. Sebenarnya tadi sama, cuman lebih kalem ya tempatnya. Ini lebih langsung. Jadi pembelajaran jarak jauh, memang ini masih sebuah alternatif. Ya, Bapak Ibu, ini satu lagi yang pernah saya rekam langsung dari salah seorang siswa SMA ketika awal pandemi waktu itu, Bapak Ibu. Selama belajar di rumah, menurut saya kelebihannya adalah pada saat guru memberi tugas, saya bisa mengerjakannya saat mood, jadi tidak terpaksa. Belajar juga bisa dilakukan sambil duduk santai atau jika lelah bisa istirahat dulu. Namun, kekurangan dalam belajar di rumah adalah pada awal saya merasa semua guru tidak melihat jadwal pelajaran online dan langsung memberikan tugas yang tidak sedikit, sehingga pembelajaran susah untuk dipahami dan tugas sangatlah menumpuk. Pembelajaran online pun sangat terganggu jika ada notif yang masuk dari handphone, jadi terkadang tidak fokus. Itu salah seorang siswa SMA yang memberikan testimoninya semacam itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita pernah mendengar bahwa laporan PTK di masa pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online atau pembelajaran secara daring ini tidak bisa dipakai untuk kenaikan pangkat, mungkin pernyataan itu di satu sisi ada benarnya, tapi di satu sisi bisa kita kritisi, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan semenjak bulan Maret ya, 12 Maret kalau nggak salah waktu itu tahun 2020, hampir kira-kira sampai bulan Juni itu situasi pendidikan kita tidak menentu waktu itu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di awal-awal pandemi waktu itu, bahkan saya sempat berkunjung ke beberapa SMA di Kota Semarang, SMA-SMA yang favorit bahkan Bapak Ibu. Di Kota Semarang itu banyak guru yang mengeluh, wah saya nggak bisa ngajar Pak, saya nggak bisa komunikasi dengan siswa Pak. Situasi itu Bapak Ibu yang dijadikan dasar ada pernyataan PTK tidak boleh. Pasti itu Bapak Ibu, tidak usah pada masa pandemi, pada masa normal dulu, kalau antara guru dan siswanya tidak bisa berinteraksi ya tidak bisa disebut sebagai pembelajaran, tidak bisa disebut sebagai ada proses pembelajaran di dalamnya. Kalau tidak ada proses pembelajaran di dalamnya, pasti penelitian tindak lanjut juga tidak boleh. Itu bukan masalah. Saya tunggu Bapak Ibu kalau mungkin ada yang ingin berbicara. Ya. Jadi sesungguhnya boleh tidaknya pelitian tindakan kelas itu bukan masalah pembelajaran secara daring atau tidak. Tetapi masalah di kelas itu ada proses pembelajaran tidak. Kalau tidak ada proses pembelajaran, ya berarti nggak ada PTK. Apakah itu di masa, apakah itu pembelajaran secara luring atau secara daring. Yang jadi masalah semacam itu sesungguhnya Pak. Intinya ya. Tetapi saya yakinnya setelah semester Gasal 2020-2021 sudah ada proses adaptasi terhadap permasalahan yang begitu mengagetkan kita semuanya. Sudah banyak guru yang mencoba untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya, menguasai teknologi informasi, layanan-layanan pembelajaran sudah mulai bisa menjawab tantangan itu. Banyak guru yang sudah bisa memakai Zoom atau Google Meet atau sarana-sarana komunikasi yang lain. Bahkan ada guru yang daerahnya tidak terjangkau oleh internet, itu melakukan guru kunjung dan lain sebagainya. Berbagai variasi pembelajaran diupayakan oleh Bapak Ibu. Bahkan masyarakat juga berperan. Misalnya saja Radio Antar Penduduk Indonesia itu menyumbangkan
sarana komunikasi HT, misalnya saja radio-radio pemerintah atau radio swasta menyelenggarakan acara-acara siaran pendidikan yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah, televisi, pemerintah ya melalui televisi juga menyelenggarakan acara siaran televisi pendidikan dan lain sebagainya. Berbagai upaya itulah yang pelan tapi pasti, bahkan sampai sekarang ini Bapak Ibu, saya yakinnya sudah mulai bisa beradaptasi secara penuh. Proses pembelajaran meskipun ada hambatan, bukan hanya di masa pandemi saja Bapak Ibu, bahkan di masa normal dulu pembelajaran juga ada hambatan. Kalau tadi yang memberikan testimoni mengatakan setelah presensi tidur, itu tidak hanya terjadi ketika pembelajaran secara daring saja loh Bapak Ibu. Ketika situasi normal, pembelajaran secara luring pun banyak juga siswa yang secara fisik ada di kelas, tetapi sesungguhnya pikirannya sudah sampai mana-mana karena dia diajar gurunya sambil tidur. Itu juga terjadi kan. Oleh karena itu saya kira bukan masalah di masa pandemi atau tidak sesungguhnya Bapak Ibu. Tapi bagaimana Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru, ketika yakin bisa memanajemen kelas dengan baik, ada proses interaksi pembelajaran di dalamnya. Kalau Bapak Ibu akan melakukan penelitian di dalam kelas di dalamnya, saya kira sah-sah saja dan bisa digunakan untuk menaikkan pangkat, gitu ya. Kemudian yang terjadi, yang sering kali ditanyakan di pelatihan-pelatihan seperti ini, bagaimana Pak cara penyajian datanya? Itu nanti kita diskusikan. Tapi yang jelas Bapak Ibu, memang secara umum itu ya guru, ya siswa itu merasa tidak nyaman. Ini sesungguhnya sunatullah ya, manusia itu kalau dihadapkan pada sebuah perubahan itu pasti tidak nyaman Bapak Ibu, pasti merasakan seperti itu. Jadi apalagi kalau yang usia saya, usia Bapak Ibu, usia yang sudah tidak generasi milenial ya, itu ada perubahan kondisi saat ini pasti dalam hati kecil Bapak Ibu, wah masih enak zaman dulu ya, zaman saya kecil kelihatannya nyaman-nyaman saja sih. Hidup itu tidak seperti saat ini, seolah-olah seperti dikejar-kejar terus ya. Bapak Ibu pasti merasakan seperti itu. Dan itu hal yang lumrah terjadi pada manusia siapapun ya. Sehingga ketika disurvei belajar dari rumah itu kesannya seperti apa sih? Ya hampir persentasenya menyatakan tidak menyenangkan. Bukan berarti ini lantas menggugurkan konteks pembelajaran menjadi tidak bermakna, tidak Bapak Ibu. Banyak juga pembelajaran-pembelajaran yang dikelola oleh guru-guru yang kreatif yang amat sangat bermakna. Ya Bapak Ibu, beberapa lomba best practice yang diikuti oleh Bapak Ibu guru menghasilkan model-model pembelajaran yang sangat menarik Bapak Ibu. Bahkan pembelajarannya sampai bisa menghasilkan produk-produk yang tidak hanya terkait dengan mata pelajaran itu, tapi bisa sampai menyentuh aspek-aspek kewirausahaan, sampai menyentuh aspek-aspek meningkatkan kesejahteraan siswanya, sampai seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini yang menjadi perhatian kita karena ini nanti berkaitan dengan konteks penelitian tindakan kelas. Jadi penelitian tindakan kelas itu terikat konteks situasi Bapak Ibu. Oleh karena itu di masa pandemi ini mesti Bapak Ibu harus memahami betul tantangan anak belajar dari rumah itu seperti apa sehingga bisa diminimalisasi, dimanajemen dengan bagus yang akhirnya bisa anak-anak mendapatkan pelayanan yang maksimal sesuai dengan kondisi yang ada. Satu, ini tantangan. Kurang pendampingan orang tua. Kurang pendampingan orang tua ini hampir rata-rata, terutama anak-anak yang berada di ujung-ujung dalam pengertian anak TK, SD kelas rendah, atau bahkan SMA, SMK itu. Kalau SMP relatif permasalahan tidak banyak malah Bapak Ibu dari hasil penelitian saya ketika masa pandemi saat ini ya. Pendampingan orang tua itu jadi penting. Anak-anak SMA itu sudah mandiri, bisa belajar sendiri. Tapi seringkali ketika tidak didorong-dorong itu ya banyak masalah juga gitu ya. Karena tidak diawasi secara langsung seringkali anak-anak ya pilih tidurnya gitu ya, tidak mau belajar.
lucu-lucu anak-anak SMA itu Bapak Ibu. Di tangan Bapak Ibu yang care betul ke anak-anak, mungkin tidak terjadi ya. Anak-anak masuk jam sekolah secara daring, tidak usah mandi dulu begitu ya. Kemudian bajunya, baju atas seragam OSIS, bawahnya celana pendek. Tapi kalau gurunya care betul, anak-anak suruh berdiri dulu, cek dulu pakaiannya. Bahkan ada guru yang sampai seperti itu sebelum pembelajaran ya, untuk pembiasaan-pembiasaan baik. Ya. Ini mestinya kalau dikomunikasikan dengan baik, sekolah-sekolah, saya yakin di SMA 1 Wangon juga melakukan itu, wali kelas, bahkan guru itu juga punya WA group dengan para orang tua, ada guru yang care betul sebelum pembelajaran, bahkan RPP-nya itu disosialisasikan ke orang tua, bahkan ada guru yang minta bantuan ke orang tua. Bapak Ibu, besok anak-anak akan belajar ini, mohon diingatkan ke anak-anak belajarnya jam sekian, anak-anak bukan sarana seperti ini. Itu kurang butuhnya pendampingan orang tua. Oleh karena itu Bapak Ibu, di laporan PTK di masa pandemi itu kalau tidak melibatkan orang tua itu aneh gitu loh. Aneh di tingkat manapun ya, apalagi di tingkat bawah. Apalagi kebijakan pemerintah juga mengatakan seperti itu, bahwa situasi pembelajaran di masa pandemi itu ya antara guru, peserta didik, dan orang tua. Oleh karena itu, mesti itu harus terlaporkan di laporan PTK di masa pandemi ini. Itu loh. Jadi yang seperti itu mesti harus diperhatikan. Permasalahan berikutnya, kurang bimbingan guru. Nah, ini juga terkait dengan manajemen kelas gurunya. Jangan sampai seperti tadi yang dikeluhkan oleh seorang peserta didik yang mengatakan bahwa guru di masa pandemi saat ini pokoknya memberi tugas sesuai suruh ngerjakan. Bahkan semua guru tanpa koordinasi juga memberikan tugas seperti itu. Tugasnya bertumpuk-tumpuk. Pada anak-anak SMA tertentu, Bapak Ibu, saya sering mendapatkan keluhan, itu mereka mengerjakan tugasnya bahkan sampai jam 12 malam masih belum selesai Bapak Ibu. Hampir setiap hari, Senin sampai Jumat itu mengeluh tugasnya bertumpuk. Nah, itu akan mengurangi imun anak-anak malah. Ya kasihan di masa pandemi saat ini. Pemerintah kita menggarisbawahi bahwa pembelajaran di masa pandemi ini tujuan utamanya yang paling penting itu kesehatan dan keselamatan warga sekolah. Ya siswanya, ya gurunya, ya tendiknya. Nah, yang seperti itu Bapak Ibu perlu koordinasi sehingga ada sekolah-sekolah tertentu, misalnya SMA 1 Wuryantoro. Kepala sekolahnya kemarin menang juara 1 best practice di masa pandemi terkait dengan manajemen sekolah, yang membuat manajemen pembelajaran di sekolah itu SAMI 1 ya. Jadi 1 minggu hanya 1 pertemuan Bapak Ibu. Anak-anak, tetapi guru-gurunya dikoordinasi dengan baik sehingga anak-anaknya itu membuat tugasnya 1 tapi bisa dinilai oleh banyak guru. Ya, bukan berarti lantas kompetensi anak-anak menjadi menurun, tidak Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan seringkali ada 1 kompetensi yang sesungguhnya bisa menyangkut 1 mapel atau 2 mapel atau 3 mapel bahkan. Ya, itu di sekolah SMA Negeri 1 Purwantoro ada seperti itu, misalnya seperti itu ya. Akses internet yang tidak lancar. Ya, ini sangat mungkin sekali Bapak Ibu. Di Indonesia ini situasi geografisnya semacam itu, daerah-daerah pinggirannya masih banyak, fasilitas BTS juga belum menyebar. Mungkin sebagian besar wilayah di Indonesia ini malah lebih banyak yang belum terjangkau jaringan internet ya. Bukan berarti ketika pembelajaran jarak jauh saat ini tidak ada jaringan internet, lantas pendidikan lumpuh. Enggak ya. Banyak laporan juga guru-guru yang melakukan guru kunjung misalnya saja. Bahkan yang fasilitas internetnya bagus pun banyak juga guru yang melakukan guru kunjung gitu ya ke rumah-rumah peserta didik. Ini menjadi bagian dari pembelajaran. Yang jelas memang Bapak Ibu, pelitian tindakan kelas di masa pandemi ini mekanismenya tidak sama persis dengan pelitian tindakan kelas di masa normal. Bapak Ibu dalam kurun waktu yang berbarengan, 1 kali
berapa? Kalau SMA itu 50 menit atau 45 menit ya. Itu bisa ketemu langsung. Mungkin pelitian tindakan kelas di masa pandemi ini bisa saja satu siklus itu butuh beberapa hari, bahkan di antara itu ada luringnya, ada daringnya, ada guru kunjungnya dan lain sebagainya. Nggak masalah itu Bapak Ibu. Ya, yang penting memang jangan sampai ada anak yang tidak terlayani. Jangan sampai ada anak yang tidak terlayani. Dalam pengertian, bisa saja ditemukan siswa-siswa yang tidak punya sarana pembelajaran. Sinyalnya ada sih, tapi satu keluarga itu tidak punya HP sama sekali, misalnya seperti itu ya. Ya, itu bisa saja gurunya punya strategi, anaknya diundang ke sekolah gitu ya, dengan protokol kesehatan yang bagus gitu ya, atau gurunya berkunjung, atau anak itu diinstruksikan untuk belajar bergabung dengan temannya yang memiliki fasilitas itu. Misalnya seperti itu, pasti ada saja kondisi siswa yang seperti itu dalam satu kelas. Nah, justru kalau ketemu kondisi-kondisi seperti itu dan dilaporkan seperti apa adanya dengan bukti-bukti yang jelas, kualitas laporan PTK-nya akan makin hebat, Bapak Ibu. Ya. Jadi sesungguhnya laporan PTK di masa pandemi ini amat sangat berbeda dibandingkan laporan PTK di masa normal. Kalau membuat laporan PTK di masa pandemi seperti ini kok laporannya sama seperti PTK masa normal, sudah pasti ini salah. Pasti tidak melakukan penelitian betul, ya. Hanya mengarang PTK. Yang seperti itu sangat mudah dibaca, ya, sangat mudah dibaca. Dan berbagai permasalahan yang lain yang menjadi konteks pelaksanaan PTK. Di prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi yang ini juga harus tercermin di laporan PTK, yaitu yang pertama kesehatan keselamatan warga sekolah, ya peserta didik dan pendidiknya. Bahkan dalam satu hari itu kan dibatasi maksimal 3 jam anak-anak belajar. Itu juga menentukan Bapak Ibu satu siklus itu apakah hanya 2 pertemuan atau seperti apa, ya itu pasti yang tertulis di RPP-nya juga akan berbeda. Kemudian tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial ini juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi saat ini, Bapak Ibu. Tumbuh kembang peserta didik itu kaitannya juga nanti takaran tugas yang Bapak Ibu berikan, pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu berikan pada peserta didik terkait dengan pencapaian kompetensi, itu mesti dengan ukuran-ukuran yang lebih manusiawi saat ini. Dan ingat Bapak Ibu, pemilihan kompetensi yang diangkat untuk penelitian tindakan kelas saya kira mesti harus sesuai dengan kurikulum darurat. Ya. Apakah panduan kurikulum darurat nasional atau karena sekolah juga diberi hak untuk mengembangkan kurikulum darurat sendiri ya. Nah, yang seperti itu Bapak Ibu. Dan pastilah kompetensi-kompetensi yang diangkat di PTK masa pandemi ini mesti kompetensi-kompetensi yang urgen, yang esensial. Yang urgen, yang esensial. Itu coba Bapak Ibu perhatikan betul. Nah, itu judul PTK-nya juga mesti judul PTK yang nantinya tergambar di situ kompetensi yang dipecahkan, kompetensi-kompetensi yang urgen, yang esensial. Kalau tidak seperti itu, sudah pasti ini bukan laporan PTK di masa pandemi. Itu saja. Ya. Bapak Ibu, ini yang tadi katakan ada kurikulum darurat dan pemerintah sudah menggarisbawahi Bapak Ibu bahwa pembelajaran di masa pandemi ini mesti melibatkan guru, peserta didik, dan orang tua. Ya. Bayangkan kalau di laporan PTK masa pandemi saat ini, yang tergambar di laporan PTK itu hanya guru dan siswa, ini ada yang aneh, gitu. Ada yang aneh. Maka mungkin sekali Bapak Ibu bisa saja screenshot WA grup guru dan orang tua. Dilaporkan di laporan PTK. Silahkan ya untuk menunjang pembelajaran ini ada koordinasi awal dulu. Ada informasi-informasi awal ke orang tua agar orang tua ikut membantu para peserta didiknya sehingga diharapkan di pelaksanaan PTK ini memang seluruh peserta didik yang ada di kelas
misalnya 11 IPA 1 bisa hadir mengikuti pembelajaran. Nah, ada koordinasi seperti itu, ada laporannya Bapak Ibu. Ya, itu real sekali, natural sekali pembelajaran di masa pandemi saat ini, dan itu harus tergambar mestinya. Ya, kebijakan-kebijakan pemerintah juga amat sangat bagus kan, yang mesti juga bisa terlihat nanti di pelitian tindakan kelas, ya, Bapak Ibu. Dan ini yang juga sangat penting Bapak Ibu, bahkan bukan hanya orang tua loh, keterlibatan mendukung pembelajaran peserta didik di masa pandemi saat ini. Ya, ada orang tua, guru, sekolah, bahkan pemerintah, bahkan layanan kesehatan. Mungkin Bapak Ibu ketika melakukan proses pembelajaran tertentu melibatkan layanan-layanan kesehatan, bahkan masyarakat sipil. Bisa jadi Bapak Ibu di daerah-daerah tertentu bahkan ada RT yang menyediakan satu rumah untuk belajar warga di RT itu dengan fasilitas WiFi yang penuh. Maka peserta didik Bapak Ibu mungkin sebagiannya ada yang di situ, ada fotonya. Ini menarik Bapak Ibu. Ada laporan bahwa itu atas fasilitasi dari RT. Kalau bisa seperti itu, natural sekali pelitian tindakan kelas Bapak Ibu. Dan mestinya kan semacam itu ya Bapak Ibu. Ya, ini jadi amat janggal kalau di laporan PTK di masa pandemi ini subjek yang dilaporkan itu hanya guru dan peserta didik. Karena pasti Bapak Ibu tidak akan mungkin bisa terlaksana dengan baik prosesnya kalau hanya guru dan peserta didik saja. Pasti dukungan orang tua, bahkan dukungan pemerintah, dukungan masyarakat, itu apalagi mungkin Bapak Ibu memanfaatkan televisi pendidikan, memanfaatkan radio pendidikan, gitu ya. Bahkan juga memanfaatkan informasi-informasi dari dunia maya. Anak-anak melakukan proses googling, mencari informasi di internet dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu mesti harus terlaporkan dengan baik, gitu ya. Bapak Ibu, pembelajaran di masa pandemi saat ini memang orientasinya berpusat pada peserta didik, student centered learning ya, Bapak Ibu. Pelaksanaannya bisa saja daring full, bisa saja luring, sehingga campuran dari itu disebut blended learning, yang saya kira mesti harus terlaporkan di laporan PTK-nya, Bapak Ibu. Sangat jarang pembelajarannya secara full daring. Sangat jarang Bapak Ibu. Kalau full daring itu biasanya sih hanya penugasan saja, ngerjain peserta didiknya gitu ya. Tapi kalau pembelajaran yang serius untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi peserta didik, kecenderungannya di masa saat ini mesti yang blended ya. Ada satu kala pertemuannya mesti tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga kosakata protokol kesehatan itu bisa jadi kosakata wajib yang masuk di laporan PTK Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada sesuatu yang aneh di laporan PTK Bapak Ibu. Nah, yang seperti itulah Bapak Ibu sesungguhnya yang membuat laporan PTK Bapak Ibu menjadi natural sekali sesuai dengan kondisi pembelajaran di masa pandemi saat ini. Ya, kalau kita perhatikan desain pembelajaran belajar dari rumah atau PJJ itu melalui proses-proses semacam ini. Bahkan alat asesmennya ini juga mesti berbeda ya. Agak ada keunikan, kekhasan pembelajaran di masa pandemi saat ini Bapak Ibu. Ya. Dari situ nanti akan terlihat ini PTK-nya betul-betul dilaksanakan di masa pandemi atau tidak. Dari RPP yang ada di setiap siklusnya Bapak Ibu. Dan kalau kita perhatikan, nah ini model pembelajaran jarak jauh yang bisa dibuat di masa pandemi ini. Insya Allah Bapak Ibu, kehadiran orang tua itu menjadi sangat penting di masa belajar dari rumah saat ini ya. Belajar jarak jauh, belajar online. Ini semuanya mesti
tertulis di RPP laporan PTK yang dilampirkan di laporan PTK. Ada peran guru seperti apa, peran peserta didiknya, bahkan peran orang tua Bapak Ibu. Tidak mungkin Bapak Ibu di masa pandemi ini di RPP-nya hanya tertuliskan aktivitas guru, aktivitas peserta didik. Ya. Sangat tidak mungkin. Yang seperti itu kewajaran-kewajaran seperti itu Bapak Ibu yang mesti harus masuk di laporan PTK Bapak Ibu. Pasti itu. Kalau tidak ya dicurigai ini sesungguhnya ngarang laporan PTK gitu ya. Tidak melaporkan pelaksanaan pembelajaran yang real ketika pembelajaran di masa pandemi. Ini contoh penelitian tindakan kelas yang dibuat oleh salah seorang peserta PPG Bapak Ibu di tahun 2020. Ini ujiannya di bulan November yang lalu, tahun yang lalu dibuat di masa pandemi tahun 2020 ya, Bapak Ibu, dan itu sah penelitian tindakan kelasnya, bahkan ini menjadi bagian dari kegiatan GTK ya, Direktorat GTK. Kalau pemerintah pusat saja menyetujui, masa di daerah malah tidak membolehkan, itu ada hal yang aneh. Tapi memang seperti yang saya katakan, laporan-laporan yang ada di laporan PTK-nya itu mesti menunjukkan situasi konteks pandemi, gitu loh. Situasi dan konteks pandemi. Kalau tidak ada tanda-tanda konteks pandemi, mesti aneh nih laporan PTK-nya, gitu ya. Ya, Bapak Ibu, mari kita biar tidak terlalu tegang, Bapak Ibu, nanti imunitasnya turun ya, kita belajar sambil menghibur diri, Bapak Ibu. Mari kita dengarkan pembacaan puisi ini. Hikayat rindu. Setelah pandemi, tiba-tiba semua terasa sunyi. Kelas sekolah, ruang diniyah, pendopo, bangku dan almari, jalan-jalan kecil yang melingkar serta sebuah sungai yang berliku membelah perkampungan, semua dililit sepi. Aduhai, Ramadan yang seharusnya kita bersama menyemai ayat suci, kini seperti aku sendiri ditenggelamkan sinar bulan. Kau tahu anak-anakku, di sini aku berjempalitan sepanjang malam, bergetar karena menahan rasa ingin segera bertemu kalian. Rindu ini membakar ke seluruh sukmaku. Tiba-tiba aku resapi segalanya tentang kehadiran dan ketiadaan. Kukerahkan semua kelopak mataku agar kuat menyanggah bayanganmu. Oh, seperti saat ini, di remang waktu aku menggali kenanganmu. Dari tiap wajahmu yang ceria untuk kunyalakan dalam jiwa, aku memintal benang-benang rindu dari sepanjang lorong rahasiamu untuk kudendangkan diam-diam berjihad melawan sepi. Karena bukankah kita sudah ditakdirkan bersama menjadi pecinta? Hari-hariku dan hari-harimu adalah sebuah doa dan cita-cita. Tetapi saat jauh seperti ini, bagaimana kabarmu anak-anakku? Apakah masih sempat kau menderas ayat demi ayat dan aksara demi aksara? Tabah dan tekun belajar seperti perbukitan dengan air mancurnya yang menyemburkan kilatan cahaya. Aduhai, sungguh matahari hanya mengisyaratkan keceriaanmu dari jauh. Dan kalian tahu, insya Allah kebun cinta dan doa tumbuh lebat di dadaku. Karena luasnya cakrawala tak bisa kujengkal jaraknya lagi. Oh, apakah ini sesuatu yang bisa kita sebut rindu? Agar dalam jauh kita bisa saling bertaut dan mendoakan. Ramadan 1 Mei
2020. Bapak Ibu, itu sedikit pengantar terkait dengan konteks pembelajaran di masa pandemi yang perlu kita pahami bersama, karena warna konteks itu nanti harus hadir di laporan penelitian tindakan kelas kita, Bapak Ibu. Itu yang seringkali akan menjadi penciri khas laporan PTK di masa pandemi. Kalau tidak ada konteks itu, laporan PTK kita menjadi hambar, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, setelah mendengarkan puisi tadi, Bapak Ibu merasa kangen nggak dengan peserta didik Bapak Ibu? Setelah hampir 1,5 tahun ya, kita tidak bisa bertemu peserta didik kita. Monggo Bapak Ibu, saya berikan kesempatan pada Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan di awal pertemuan kita ini. Nanti saya lanjutkan. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana situasi pembelajaran di SMA Negeri 1 Wangon? Mungkin Bu Sri Mulyati bisa menceritakan pengalamannya mengajar di masa pandemi saat ini. Monggo silakan Bu Sri Mulyati. Bu Sri Mulyati, gabung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mengajar apa? Nanti diinformasikan ya, saya belum. Saya mengajar ekonomi akuntansi, Pak. Untuk kelas 10 saya mengajar ekonomi. Untuk yang kelas 12 saya mengajar akuntansi. Ya. Untuk pembelajaran di masa pandemi di SMA Negeri 1 Wangon, khususnya untuk saya, Pak, karena saya berakuntansi dan saya termasuk berakuntansi yang sudah kedaluarsa karena sudah umurnya itu sudah melebihi 50 tahun, Pak. Saya kira lebih ya. 60 tahun. Enggak ya. Itulah. Khususnya untuk saya karena mungkin memang saya itu termasuk salah satu yang tidak pinter dalam IT, itu saya sangat-sangat mengalami kesulitan dalam pembelajaran, khususnya itu untuk akuntansi, Pak. Karena memang saya tidak menguasai terlalu banyak tentang IT-nya itu. Jadi kalau saya sendiri kan sangat menginginkan pembelajaran yang tatap muka itu, Pak. Khususnya untuk yang akuntansi. Tapi kalau yang ekonomi yang kelas 10 itu ya bisa istilahnya itu kombinasi antara tatap muka misalkan dengan daring, karena untuk materi-materi yang kelas 10 itu memang materi perkembangannya. Nah, khusus untuk di SMA Negeri 1 Wangon, karena SMA kami itu berada di istilahnya itu di pinggiran, Pak. Jadi anak-anaknya itu sangat kesulitan itu tentang kuota, tentang sinyal yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak, itu yang dialami oleh kami di SMA Negeri 1 Wangon. Yang dialami oleh kami di SMA Negeri 1 Wangon, karena terutama tentang sinyal, Pak. Karena itu kami berada di pelosok, jadi banyak sekali anak-anak yang contohnya misalkan dalam hal absen saja itu sangat kesulitan. Kalau mau absen yang harian itu saja harus mencari tempat-tempat yang sinyalnya itu masih di-unmute itu, Ibu. Mic-nya dibuka, Ibu. Mic-nya Ibu buka. Pojok kiri itu. Ibu klik gitu. Udah. Masih unmute ya? Udah. Oh, sudah. Ya, monggo. Ya, oke. Saya ulangi, Pak. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Insya Allah sudah ini. Untuk pembelajaran di SMA Negeri 1 Wangon itu terutama untuk kaitannya dengan yang anak didik, Pak, itu karena SMA kami itu berada di daerah pinggiran, sehingga masalah sinyal itu sangatlah sulit, terutama bagi anak didik yang memang
daerahnya itu pinggiran, Pak. Jadi untuk absen saja tiap hari itu kadang-kadang anak-anak harus mencari daerah yang sinyalnya mudah. Yang pertama, yang kedua untuk masalah kuota. Terus terang untuk keadaan orang tua di SMA Negeri 1 Wangos itu katakanlah perekonomiannya itu banyak yang menengah ke bawah. Jadi untuk kuota itu yang kadang-kadang anak tidak absen dengan alasan tidak punya kuota. Walaupun kadang SMA itu juga sekolah sudah membantu untuk kuota, tapi seperti tadi yang disampaikan oleh anak yang untuk video itu, membantunya kan tidak tiap bulan atau tiap hari, Pak. Itu membantunya kan sesuai dengan kekuatan atau program yang ada di SMK Negeri 1 Wangon. Itu. Jadi menurut saya pembelajaran di masa pandemik ini ya di SMA Negeri Wangon sudah berupaya maksimal. Tapi ya hasilnya menurut saya itu belum maksimal. Ini Bu Sri Mulyati, mungkin kalau hambatannya hambatannya di kuota ya, sehingga pemerintah kan akhirnya ada bantuan, ya bantuan kuota dan lain sebagainya. Atau kalau itu masih menjadi masalah, menurut Bu Sri Mulyati, yang Ibu lakukan jika ada hambatan-hambatan seperti itu, bagaimana Bu pembelajaran Ibu? Apakah sebagian luring dengan protokol kesehatan yang ketat, sebagian di rumah giliran seperti itu, atau Ibu melakukan guru kunjung atau seperti apa? Ibu dibuka dulu mic-nya. Sampun ya. Monggo Ibu. Bu Sri Mulyati. Masih unmute Ibu. Begini Bapak Ibu, maksud saya, apapun situasi pembelajarannya dengan segala hambatannya, saya yakinnya Bapak Ibu pasti punya terobosan-terobosan yang memungkinkan tetap terjadinya interaksi dengan peserta didik. Bisa jadi Bapak Ibu melakukan aktivitas guru kunjung, atau bisa jadi menyuruh anak masuk ke sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan pembagian-pembagian kelompok dan lain sebagainya. Saya yakin itu Bapak Ibu lakukan. Atau mungkin Bapak Ibu kendalikan proses pembelajarannya karena anak nggak boleh ke sekolah dengan menggunakan WA group, dimaksimalkan WA group misalnya saja. Itu sesungguhnya boleh-boleh saja. Namun memang di penelitian, kalau Bapak Ibu akan melakukan penelitian tindakan kelas di masa pandemi, yakinkan Bapak Ibu bahwa tidak ada satupun siswa di kelas yang menjadi tempat penelitian tindakan kelas itu ada peserta didik yang tidak terlayani sama sekali. Gitu ya. Karena mungkin alasan rumahnya jauh sekali, tidak ada sinyal, tidak punya HP, ya sudah pokoknya yang tidak mungkin ada komunikasi dan itu dibiarkan. Nah, itu yang membuat laporan PTK kita menjadi tidak sempurna, Bapak Ibu. Yakinkan Bapak Ibu, kelas yang dijadikan tempat penelitian tindakan kelas itu ya dipastikan layanan pendidikannya, layanan pembelajarannya bisa berlangsung dengan berbagai moda pembelajaran. Yang itu nanti harus Ibu tuliskan di laporan PTK-nya, Bapak Ibu tuliskan. Ya, semacam itu yang saya kira perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan ke materi pelatihannya, Bapak Ibu.
Baik, kita memasuki materi PTK-nya. Sesungguhnya pelitian tindakan kelas di masa pandemi itu pelitian tindakan kelas yang seperti apa? Tetap saja pelitian tindakan kelas di masa pandemi itu pelitian yang bersifat reflektif oleh guru. Ini catatannya, yang melibatkan orang tua, ya, yang melibatkan orang tua. Saya yakin justru seperti diceritakan oleh Bu Sri Mulyati tadi, dengan begitu banyaknya hambatan, sangat memungkinkan Bapak Ibu akan bisa melakukan pembelajaran dengan baik kalau ada koordinasi dengan orang tua. Kalau tidak akan makin sulit itu Bapak Ibu. Jika kondisinya seperti itu, ada pelibatan orang tua, maka di laporan pelitian tindakan kelas harus tergambar aktivitas pelibatan orang tua itu dalam hal apa. Dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas, baik secara online atau secara offline, pembelajaran di kelasnya, atau bisa dua-duanya, yang disebut blended learning, gitu ya, Bapak Ibu, secara profesional. Maka sesungguhnya Bapak Ibu di masa pandemi seperti saat ini, tentunya objek penelitian tindakan kelas itu menjadi amat sangat banyak, Bapak Ibu. Jadi amat sangat banyak. Namun jangan lupa, situasi apapun pelitian tindakan kelas itu tidak bisa lepas dari karakteristik penelitian tindakan kelas, Bapak. Apa itu karakteristik penelitian tindakan kelas, utamanya di masa pandemi saat ini? Nah, ini yang perlu kita perhatikan, Bapak. Bahwa penelitian tindakan kelas itu yang pertama harus on the job problem oriented. On the job problem oriented. Itu maksudnya apa? Berorientasi pada hal yang menjadi kewenangan kita. Kewenangan guru. Kalau guru SMA itu pasti guru mapel, bukan guru kelas. Jika terkait dengan guru mapel, apa tugas guru mapel untuk kepentingan kelas? Yaitu mengantarkan peserta didik menguasai sejumlah kompetensi. Kalau sekarang di masa pandemi, kompetensi yang ada di kurikulum darurat, gitu ya, mestinya kan begitu. Kurikulum darurat itu ya kurikulum 2013 itu Bapak Ibu ya. Ya. Terkait dengan kompetensi guru, terkait dengan on the job problem oriented ini, tugas guru, tidak semua guru tugasnya sama Bapak Ibu. Beda antara guru PAI, guru PMPKN, dan guru fisika misalnya saja. Pasti beda. Guru fisika itu on the job problem oriented-nya ya mengantarkan peserta didik utamanya konsentrasinya ke KI 3, KI 4 di kompetensi itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau guru PAI, guru PMPKN bukan hanya KI 3, KI 4, juga KI 1, KI 2. Nah, itu yang nanti akan memengaruhi judul PTK Bapak Ibu. Kalau judul PTK Bapak Ibu misalnya guru PMPKN bisa saja mengangkat judulnya terkait dengan KI 2. Ya, KI 2 bisa saja gitu ya. Atau mungkin KI 1 boleh. Tapi kalau guru fisika maka yang diangkat terkait dengan KI 3, KI 4, jangan KI 2. Bisa saja peningkatan aktivitas belajar. Aktivitas belajar itu ya kaitannya dengan KI 2. Itu tidak menjadi on the job problem orientednya guru fisika, guru biologi, guru sosiologi, guru bahasa Indonesia. Tidak. Maka kriteria yang pertama, on the job problem oriented ini nanti akan terlihat nyata pertama kali ketika dibaca judul PTK-nya. Ketika dibaca judul PTK-nya. Dan ingat Bapak Ibu, terkait dengan KI 3, KI 4, pengetahuan dan keterampilan, itu di judul PTK ada istilah satu kompetensi, peningkatan kompetensi. Kalau kita menyebut kompetensi, berarti ada di dalamnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Begitu ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau kita ingin meningkatkan KI 3-nya saja, berarti kemampuan itu. Ya.
judulnya, istilahnya kemampuan. Ya, pengetahuan itu istilahnya kemampuan. Tapi kalau kita ingin meningkatkan KI4-nya, maka istilahnya adalah keterampilan, peningkatan keterampilan. Jadi karakteristik yang pertama ini betul-betul terlihat sekali di di judul. Kalau guru PMPKN bisa saja peningkatan sikap empati, KI2 ya, itu bisa guru PMPKN membuat penelitian tindakan kelas dengan judul itu. Karena memang itu on the job problem oriented guru PMPKN gitu. Kalau guru fisika kok peningkatan sikap empati itu mesti nggak boleh. Karena itu bukan on the job problem oriented guru fisika. Terkait dengan KI2 itu tidak menjadi on the job problem oriented guru fisika. Meskipun ketika guru fisika berdiri di depan kelas, itu juga tidak boleh abai akan menjaga karakter peserta didik. Tetap punya tugas itu, tapi tidak tugas utamanya gitu loh. Sedangkan yang harus diangkat di PTK itu yang terkait dengan on the job problem oriented. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian terkait dengan problem oriented, Bapak Ibu tidak perlu meneliti semuanya. Yang diteliti di penelitian tindakan kelas itu saya kira kompetensi, kemampuan atau keterampilan yang sifatnya problem solving, yang perlu dipecahkan masalahnya. Ada kompetensi, ada kemampuan, ada keterampilan yang bermasalah yang perlu dipecahkan. Tidak perlu semuanya. Ingat, Bapak Ibu punya hak melakukan penelitian tindakan kelas 1 semester hanya sekali. Dari sekian kompetensi yang ada di kurikulum itu pilih kompetensi yang urgen, esensial saja, yang bermasalah saja. Yang tidak bermasalah jangan. Maka perlu sesungguhnya guru-guru yang memiliki sensitivitas permasalahan di kelas itulah yang seringkali ketika membuat judul penelitian tindakan kelas itu menjadi tajam sekali, menjadi bagus. Kemudian yang perlu kita perhatikan di penelitian tindakan kelas, sambil melakukan penelitian tindakan kelas, sesungguhnya juga berorientasi pada pemberdayaan. Pemberdayaan siapa? Ya pemberdayaan kita guru. Yakini Bapak Ibu, meski kita sudah menjadi pendidik sekian puluh tahun menjadi pendidik Bapak Ibu, selalu saja semangat kita belajar sepanjang hayat. Ketika Bapak Ibu melakukan penelitian tindakan kelas dan Bapak Ibu bisa menyelesaikannya dengan baik, insya Allah dan saya yakinnya pasti Bapak Ibu potensi Bapak Ibu, kompetensi profesional Bapak Ibu, bahkan kompetensi pedagogiknya itu pasti juga akan meningkat. Dan yang keempat, PTK itu pasti berorientasi pada peningkatan mutu. Mutu siapa? Yang utama mutu siswanya. Jadi memberdayakan gurunya dalam rangka untuk meningkatkan mutu siswanya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, ketika membuat latar belakang PTK, ini yang perlu diperhatikan, seringkali banyak latar belakang yang kurang pas saya sebut, karena latar belakang di PTK itu tidak boleh menyalah-nyalahkan guru. Seringkali saya temukan di latar belakang PTK itu dikatakan seperti ini. Karena gurunya membelajarkan dengan strategi pembelajaran yang konvensional, itu malah menyalahkan dirinya sendiri. Ingat, PTK itu yang akan ditingkatkan mutunya siswa, bukan guru. Kalau PTS, Pak Kepala Sekolah membuat PTS, itu boleh menjelaskan, memberikan latar bagaimana kondisi guru dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi saat ini, misalnya gitu ya. Itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Kemudian yang kelima, ini multiple data collection. Alat pengambil datanya di masa pandemi ini lebih kompleks, Bapak Ibu. Foto itu menjadi bukti utama di laporan PTK. Lalu pertanyaan, Pak, kalau saya
pembelajarannya secara daring, memakai Zoom atau memakai Google Meet misalnya saja. Fotonya seperti apa? Boleh di laporan PTK itu Bapak berikan screenshot dari layar ketika proses pembelajaran bisa. Atau Pak, kebetulan siswa tidak memiliki sarana untuk ikut belajar secara daring, anak-anak belajar di rumah sendiri. Bisa saja anak-anak suruh memfoto aktivitas belajarnya di rumah itu, gitu ya. Atau mungkin anak-anak disuruh mengirimkan videonya, yang itu bisa Bapak Ibu jadikan sarana, gitu ya. Anak-anak bisa saja mengirimkan melalui WhatsApp-nya kesan-kesan ketika pembelajaran, itu namanya catatan harian, gitu ya. Anak-anak bisa mengisi checklist Bapak Ibu dalam bentuk Google Form, kirimkan. Bisa saja seperti itu Bapak Ibu. Anak-anak bahkan bisa mengerjakan soalnya dibuat seperti Google Form, bisa saja. Ya. Anak-anak bisa mengerjakan soal dengan mungkin sistem pembelajaran online yang dibuat oleh sekolah. Saat ini sudah mulai banyak sekolah-sekolah yang mandiri membuat sistem pembelajaran online-nya, yang di situ tidak hanya terkait dengan proses pembelajarannya, tapi juga dengan evaluasinya. Anak bisa mengerjakan evaluasi secara online. Bahkan Bapak Ibu di situasi saat ini, kalau pembelajaran Bapak Ibu menghasilkan produk tertentu, bisa saja yang menilai tidak hanya Bapak Ibu guru, tapi bisa minta tolong orang tuanya, minta tolong kakak dari siswa itu, bahkan tetangganya ikut menilai produk yang dibuat oleh anak-anak. Bisa saja seperti itu Bapak Ibu. Ya. PTK itu sifatnya siklis. Siklis itu berdaur ulang Bapak Ibu. Seperti ini ya, berdaur ulangnya, siklisnya. Bisa kita lanjutkan ya sajiannya ya. Baik Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan karakteristik penelitian tindakan kelas. Yang kelima tadi disebutkan karakteristiknya bahwa penelitian tindakan kelas itu bersifat siklus. Ya, siklus itu aktivitas yang berdaur ulang Bapak Ibu. Ya, kalau kita perhatikan, ini contoh, ini bagan siklus yang seringkali dirujuk oleh Bapak Ibu di bab 3. Bahwa satu siklus itu terdiri atas 4 tahapan. Jadi sebelum kita melakukan penelitian tindakan kelas, yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ber-PTK itu, posisi Bapak Ibu berada di 2 posisi, yaitu di satu sisi sebagai guru, sebagai pendidik, dan satu sisi lagi sebagai peneliti. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau sebagai guru, saya kira saya tidak meragukan keprofesionalan Bapak Ibu yang sudah menjadi guru sekian tahun. Namun sebagai peneliti ini yang seringkali bermasalah Bapak Ibu. Ya. 2 posisi Bapak Ibu ketika melakukan penelitian tindakan kelas sebagai guru dan sebagai peneliti itulah yang mengharuskan Bapak Ibu melakukan sejumlah aktivitas di setiap tahapan dari siklus PTK ini. Pada tahapan perencanaan, Bapak Ibu sebagai guru melakukan aktivitas-aktivitas perencanaan pembelajaran, membuat RPP, menyiapkan bahan ajarnya mungkin, menyiapkan media pembelajarannya misalnya saja, menyiapkan skenario pembelajarannya, itu harus Bapak Ibu lakukan. Sebagai peneliti, apa persiapan Bapak Ibu? Berkolaborasi dengan teman, menyiapkan instrumen penelitiannya, menyiapkan alat-alat pendukung penelitian, misalnya saja, foto dan lain sebagainya. Itu harus Bapak Ibu rancang dulu di sini, disiapkan dulu. Setelah semuanya siap, Bapak Ibu melakukan tindakan. Tindakan ini mengajar Bapak Ibu ya. PTK-nya itu mengajar sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu siapkan. Di RPP itu mesti ada informasi-informasi secara lengkap, mulai kompetensi yang akan disiapkan sampai evaluasi pembelajarannya kan, melakukan pembelajaran. Nah, tindakan di PTK itu saya kira untuk meningkatkan
kompetensi atau kemampuan atau keterampilan tidak mungkin hanya satu pertemuan. Itu yang perlu diperhatikan. Bagaimana Pak kalau di masa pandemi saat ini mungkin lebih kompleks lagi. Apalagi kalau Bapak Ibu melakukan strategi karena dengan segala keterbatasan seperti tadi Ibu katakan, memungkinkan Bapak Ibu melakukan pembelajaran secara luring tatap muka. Tapi tatap mukanya terbatas, satu kelas hanya 50% yang boleh hadir di kelas misalnya saja. Berarti kalau untuk 1 jam pelajaran saja mesti harus sudah dua kelompok ya. Berarti kalau harus 2 pertemuan berarti sampai 4 kali masuk ya baru melayani seperti itu. Atau mungkin sebagian luring, sebagian daring. Ya, itu monggo silakan. Tapi yang jelas Bapak Ibu, di tindakan ini itu berlaku harus lengkap, mulai dari pembukaan sampai evaluasi. Yang mungkin kalau untuk pembelajaran di SMA mesti tidak cukup hanya 1 pertemuan. Kecuali kalau mapel-mapel tertentu mungkin bisa saja 1 pertemuan, gitu ya. Yang terpenting ketika BU melakukan penelitian tindakan kelas, ketika sedang mengajar sesuai dengan rancangan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas mutu peserta didik, Bapak Ibu juga melakukan observasi. Observasi itu pengambilan data Bapak Ibu. Ketika mengajar sambil memfoto aktivitas peserta didik, ketika mengajar bisa saja Bapak Ibu sambil mengamati apa yang dilakukan oleh peserta didik. Pak, kalau mengamati di masa pandemi ini seperti apa Pak? Nah, maka di pembelajaran ketika memakai Zoom atau memakai Google Meet, jangan sampai anak-anak ketika berpelitian tindakan kelas itu videonya ditutup sehingga tidak terlihat. Nggak boleh, harus video on. Seperti itu sehingga Bapak Ibu bisa sambil mengamati, sambil memfoto gitu ya. Atau bisa saja anak-anak disuruh mengirimkan video aktivitas mereka di rumah bisa saja. Anak-anak misalnya saja disuruh membuat barang tertentu. Nah, proses membuat barangnya itu disuruh memvideokan saja. Sehingga terlihat bahwa yang membuat itu anak-anak sendiri. Itu pengambilan datanya disebut observasi. Kalau diperhatikan seperti itu, sesungguhnya antara tindakan dan observasi ini jadi satu waktu atau waktu yang berbeda Bapak Ibu. Apakah setelah ngajarnya selesai baru diambil datanya, atau bersama dengan mengajar ya diambil datanya? Ya, tentunya di PTK sambil mengajar diambil datanya. Sehingga ini mesti tidak terpisah. Nah, ini bagian terpisah. Hasil pengambilan data itulah yang menjadi sarana untuk merefleksi. Termasuk mengambil data ini apa? Mengevaluasi termasuk mengambil data. Ya, menguji kompetensinya, menguji kemampuannya, menguji keterampilannya, gitu loh Bapak Ibu. Ya. Refleksi itu sarana untuk melihat apakah prosesnya ini dari data-data yang ada sudah memenuhi kriteria kinerja, sudah memenuhi KKM-nya. Kalau belum, hasil refleksi ini digunakan untuk membuat perencanaan lagi siklus 2 dan selanjutnya. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memperhatikan penjelasan saya tadi, bagian ini ada hal yang aneh. Pada bagian ini, anehnya di mana Pak? Tadi, tindakan dan observasi ini mestinya tidak terpisah. Ya, Bapak, mestinya ini menyatu. Maka Bapak Ibu, bagian PTK yang seperti ini itu kurang tepat. Ya, coba Ibu perhatikan bagian PTK ini. Bagian PTK yang sesungguhnya relatif lebih lama Bapak Ibu ya, Kemistagar tahun 1990. Satu tahapan PTK itu hanya, satu siklus PTK itu hanya 3 tahapan. Perencanaan, perlakuan atau tindakan, dan pengamatan atau observasi jadi 1. Nah ini yang real seperti pelaksanaannya ya. Hasil dari pengamatan, pengambilan data inilah digunakan untuk refleksi, kemudian untuk perbaikan, dirancang lagi siklus 2 dan lain sebagainya.
Sehingga saat ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membuat laporan PTK, bagan PTK-nya pakailah bagan kemis tagar, bukan bagan trip seperti yang ini. Nah, bukan bagan ini, ya, pakailah bagan yang ini. Saya yakin, saking yakinnya hampir seluruh laporan PTK yang Bapak Ibu baca itu baganya masih seperti ini. Ya, baganya masih seperti ini. Mohon Bapak Ibu perhatikan. Pakailah bagan yang ini. Ini bagan yang relatif benar. Seringkali kalau pas lomba-lomba itu ketika pesertanya masih memakai bagan yang satu siklusnya 4 tahapan, ini kami ajak diskusi. Yang akhirnya, oh iya ya Pak ya. Akhirnya mereka baru menyadari bahwa PTK itu sesungguhnya 3 tahapan saja, satu siklusnya. Seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, kita kembali lagi ke karakteristik PTK. Ke karakteristik PTK yang ke-7. Tadi yang ke-6 siklis. Yang ke-7 PTK itu sifatnya partisipatori. Partisipatori itu maksudnya apa? Penelitian yang memungkinkan penelitinya sekaligus sebagai instrumen penelitian, sekaligus sebagai sumber data. Bapak Ibu, saya ingin tanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajar, itu ada nggak kesan-kesan yang Bapak Ibu rasakan? Misalnya Bapak Ibu menjadi tiba-tiba senang karena siswanya aktif belajarnya, ketika dievaluasi nilainya bagus, perasaan Bapak Ibu mesti senang. Atau sebaliknya, Bapak Ibu merasa jengkel karena anaknya rame terus, ketika diberi tugas tidak bisa mengerjakan dengan baik, ketika diberi ulangan nilainya jelek. Maka di PTK itu ada instrumen yang namanya catatan harian guru. Catatan harian guru itu memungkinkan Bapak Ibu menulis sendiri kesan-kesannya. Nah, kesan-kesan Bapak Ibu itulah yang sesungguhnya bisa digunakan untuk triangulasi data. Biasanya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita mengajar, kebetulan hari itu kita mengajar merasa puas, itu seringkali hasil belajar anak-anak juga bagus. Gitu loh Bapak Ibu. Berbeda dengan kalau kita mengajar rasanya aja pengen marah saja. Itu biasanya kompetensi yang dicapai oleh anak juga nggak maksimal. Ada keparalelan. Ada keparalelan antara apa yang dirasakan oleh guru dengan hasil yang dicapai oleh peserta didik. Nah, itulah yang disebut PTK itu bersifat partisipatori gitu ya. Selain itu juga bersifat kolaboratif. Kolaboratif itu begini Bapak Ibu. Peneliti penelitian dan kelas diwajibkan untuk menjalin kemitraan dengan guru yang lain. Yang lebih bagus sih keinginannya guru-guru yang satu mapel. Maka Bapak Ibu di sekolah itu mesti harus punya tim PKB. Dan misalnya Wakasek kurikulumnya itu ketika menentukan jadwal mengajar, kalau bisa sih guru-guru yang satu MGMP, misalnya kelompok guru bahasa Indonesia yang mengajar kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu kalau bisa jangan diberi jam yang sama. Sama-sama hari Senin, sama-sama jam pertama misalnya. Nah, itu akan sangat repot nanti dalam rangka untuk pengembangan keprofesian ketika membuat penelitian tindakan kelas. Mereka tidak akan bisa berkolaborasi. Karena kalau berkolaborasi mesti ada kelas yang ditinggalkan. Gitu loh. Nah, jadi penyusunan jadwal di sekolah itu sampai memperhatikan aspek kolaboratif. Kolaboratif itu hukumnya wajib, Bapak. Informasinya ada di bab 3. Di bab 3 bagian perencanaan itu diceritakan. Bapak Ibu berkolaborasi menyusun RPP, Bapak Ibu berkolaborasi menyusun instrumen. Di pelaksanaannya Bapak Ibu katakan yang mengambil data kolaborator, yang memfoto Bapak Ibu kolaborator. Di
Dan kolaborator ini sesungguhnya memiliki berbagai makna yang sangat strategis ya, yaitu apa Bapak Ibu, kolaborator ini akan bisa meningkatkan kualitas kompetensi profesional sesama guru. Karena ada proses asah, asuh antar guru. Guru yang senior mengajak guru juniornya untuk melakukan pelitian tindakan kelas secara bersamaan, berkolaborasi, atau sebaliknya guru yang junior minta tolong guru seniornya untuk mendampingi gitu ya. Sehingga ada proses saling belajar di situ. Sehingga PTK kalau dilakukan dengan baik, itu pokoknya kalau di sekolah itu ada guru yang sudah bergolongan pangkat 4B ke atas, itu sesegera mungkin disusul oleh guru yang lain. Setidaknya kolaboratornya itu juga bisa melakukan itu. Maka secara filosofi Bapak Ibu, jangan merasa bangga sudah bergolongan pangkat 4C sendiri di sekolah itu. Teman-teman yang lain belum bisa mencapai itu. Ya, malah nggak boleh, malah tidak membanggakan itu. Ya, yang betul itu kalau guru bisa naik ke 4B, tugas berikutnya apa? Kompetensi kepribadiannya itu mesti harus mendorong guru yang bersangkutan yang sudah 4B itu bisa mengajak guru yang lain bisa 4B. Kemudian yang 4B jadi 4C, bisa mengajak guru-guru yang 4B-nya jadi 4C, dan lain sebagainya. Sehingga ada proses saling asuh di sekolah itu. Itulah yang memungkinkan iklim akademis di sekolah itu akan bagus, Bapak Ibu. Maka saya kira BINTEK ini difasilitasi oleh kebijakan kepala sekolah yang sangat bagus dalam rangka untuk mengembangkan kultur akademik yang bagus di sekolah Bapak Ibu. Dan harus seperti itu ya. Kalau saya lihat tadi dari WA Bapak Kepala Sekolah ya, itu guru SMA 1 Wangon. Mana tadi? Nah, ini 4A-nya 18, 3D-nya 5, 3C-nya 4, 3B-nya 10, lainnya GTT 15. Yang 4B belum ada ya di SMA 1 Wangon. Ya, harapan saya yang 4A ini sesegera mungkin bisa 4B, ya nggak ada sulitnya gitu ya 4B itu. Sangat mudah gitu Bapak Ibu. Ya, insya Allah Bapak Ibu bisa terfasilitasi setelah mengikuti BINTEK ini. Ya. Jadi ada 7 karakter PTK yang harus terpenuhi. Ada salah satu saja dari karakter PTK ini yang tidak terpenuhi Bapak Ibu, itu akan menyebabkan laporan PTK Bapak Ibu akan keliru. Pasti kalau ada satu saja yang terlanggar, itu akan mempengaruhi kualitas laporan PTK Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada hal yang ingin Bapak Ibu diskusikan. Monggo, silakan Bapak Ibu. Ada hal yang akan Bapak Ibu diskusikan sebelum saya lanjutkan ke pembuatan judul PTK. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada tanggapan? Baik, kalau nggak ada tanggapan akan saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya, sekarang mari berlatih membuat judul PTK Bapak Ibu. Bapak Ibu masing-masing. Harapan saya nanti ada Bapak Ibu share di Zoom ini ya Bapak Ibu. Sekarang judul PTK. Judul PTK itu catatannya ada 5 ini. Ingat, laporan PTK itu karya tulis ilmiah. Kalau karya tulis ilmiah, maka judul itu harus berupa frasa nomina. Judulnya harus berupa frasa nomina. Judulnya harus berupa frasa nomina. Apa maksudnya frasa nomina? Judul itu berbentuk frasa. Judul bukan kalimat. Kalau kalimat kan diawali huruf kapital, diakhiri titik. Judul itu nggak ada tanda bacanya. Setelah judul itu nggak boleh ada titik, nggak boleh ada koma, ya Bapak Ibu ya. Dan nomina, bukan verba. Kalau frasa verba, setelah verba pasti ada objeknya. Kalau itu memiliki 2 fungsi, maka dikatakan bukan frasa, jadi klausa atau bahkan jadi kalimat. Maka awal judul PTK ini masih sering saya jumpai di internet
judul PTK itu diawali dengan kata kerja. Meningkatkan, menerapkan, itu pasti salah. Judulnya harus nomina, bukan meningkatkan tapi peningkatan. Bukan menerapkan tapi penerapan, penggunaan. Ya, ingat itu. Kemudian judul PTK itu terdiri atas 4 unsur. Unsur yang terpenting itu apa? Fokus atau hal yang ditingkatkan di PTK. Catatan saya terkait dengan fokus atau hal yang ditingkatkan, Bapak Ibu, ini kaitannya dengan karakter yang pertama, on the job problem oriented. Yang ditingkatkan dari pelitian tindakan kelas itu terkait dengan kewenangan Bapak Ibu sebagai guru. Guru SMA itu pasti guru mapel. Dan ingat, karakter masing-masing mapel. Tupoksi Bapak Ibu dengan masing-masing mapel. Kurikulum 2013 menggariskan hanya guru PAI, guru agama, atau mungkin guru BK ya, yang bertanggung jawab akan KI 1, KI 2. Guru mapel yang lain lebih bertanggung jawab pada KI 3, KI 4. Tadi guru PAI, guru PPKN, guru BK itu ya KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Gitu loh ya. Nah itu yang menentukan di judul, sehingga terkait dengan kompetensi inti KI 1, KI 2 itu boleh tercantum di judul hanya judul laporan PTK guru-guru PPKN, guru PAI, guru bimbingan konseling. Untuk guru-guru mapel yang lain itu pasti istilahnya kompetensi atau kemampuan atau keterampilan, ya, peningkatan kompetensi. Kalau kompetensi itu berarti yang ditingkatkan ya KI 3, KI 4 bersama-sama, gitu loh. Tapi kalau yang ditingkatkan hanya KI 3 pengetahuan ya pakai istilah peningkatan kemampuan. Kalau yang ditingkatkan hanya KI 4 berarti peningkatan keterampilan. Ya, itu unsur pertama. Unsur yang kedua, di judul itu harus ada tindakannya. Tindakan itu yang dilakukan. Kalau guru, tindakan pasti terkait dengan bidang pembelajaran, model pembelajarannya, strategi pembelajarannya, teknik pembelajarannya. Itu loh Bapak Ibu. Ya. Baru kemudian model, teknik, strategi itu bisa diperkuat dengan media pembelajaran. Sehingga kalau tindakan penelitian itu jangan hanya berisi media pembelajaran saja Bapak Ibu. Media pembelajaran itu unsur penunjang. Tidak akan bisa digunakan kalau tanpa model pembelajaran, tanpa strategi pembelajaran, tanpa teknik pembelajaran. Jadi sifatnya media pembelajaran itu sarana pendukung saja. Gitu ya. Kemudian unsur kedua, ketiga ini unsur wajib yang harus ada, Bapak. Unsur kedua, ketiga ini unsur wajib yang harus ada. Unsur yang keempat, kelima ini unsur keterangannya. Keterangan yang ada di judul itu pertama kali yang ditulis keterangan tempatnya. Di kelas berapa, SMA berapa. Kelas berapa, SMA berapa. Waktunya itu semester berapa, tahun pelajaran berapa. Sehingga misalnya kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Wangon. Waktunya semester gasal atau semester 1 tahun pelajaran berapa. Jadi nggak boleh siswa kelas 11 IPA 1 semester 1 SMA Negeri Wangon, itu nggak boleh. Tempat biar jadi satu dengan tempat, waktu biar jadi satu dengan waktu. Untuk judul sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, saya berikan contoh. Nah, ini coba mari kita cermati contohnya Bapak Ibu. Mari kita cermati
contohnya Bapak Ibu. Coba dilihat, dicermati. Ini judul asli yang dikonsultasikan ke saya, Bapak Ibu. Ya, yang dikonsultasikan ke saya. Coba Bapak Ibu lihat, cermati. Penggunaan WhatsApp Group. Ini judul PTK di masa pandemi saat ini, Bapak Ibu. Untuk meningkatkan sikap peduli terhadap harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila pada siswa kelas 11 UPW 2 SMK Negeri 1 Karanganyar semester gasal tahun pelajaran ya. Atau begini, peningkatan sikap peduli menggunakan model pembelajaran kooperatif Team Assessment Individualization berbantuan WhatsApp Group terhadap harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila pada siswa kelas 11 UPW 2 SMK Negeri 1 Karanganyar semester ya. Terus ini ditulis disempurnakan peningkatan sikap peduli sebagai bentuk harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Team Assisted Individualization berbantuan WhatsApp Group pada siswa kelas 11. Judul yang paling bawah ini judul yang paling sempurna. Yang paling atas, coba perhatikan, ini tidak ada model pembelajarannya, nggak boleh. Ya, nggak ada model pembelajarannya, nggak boleh, Bapak Ibu. Ini tindakannya, ini fokusnya, ini tempatnya, ya Bapak Ibu, dan ini waktunya. Yang lengkap ini, ya, peningkatan sikap peduli. Ini peningkatan sikap peduli. Berarti ini guru PMPKN ini ya. Dalam Pancasila ini mesti tertebak ini guru PMPKN. Sikap peduli itu KI berapa Bapak Ibu? KI 1 atau KI 2? KI 2 ya Bapak Ibu. Nah, KI 2. Karena ini guru PMPKN boleh sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan on the job problem orientednya guru PMPKN ya. Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Team Assisted Individualization. Ada modelnya berbantuan WhatsApp Group. Tidak hanya WhatsApp Group, masih harus ada modelnya. WhatsApp Group itu hanya media saja, Bang. Ya. Siswanya lengkap, tempatnya ya ini Bapak Ibu, baru waktunya. Nah, ini judul yang betul, begitu Bapak Ibu. Ya, ini judul yang benar. Bapak Ibu bisa melihat Bapak Ibu judul itu ya. Ini memang judul yang dibuat ketika pelatihan di SMK Negeri 1 Karanganyar yang memperhatikan situasi pandemi saat ini Bapak Ibu ya. Situasi pandemi saat ini. Silakan Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu saya beri waktu barang 10 menit ya paling lama untuk membuat judul PTK itu sesuai mapel masing-masing ya. Buat judul sesuai mapel masing-masing dan jangan lupa Bapak Ibu nanti menuliskannya di chat ini ya. Bapak nanti menuliskan di chat ini judul Bapak Ibu. Tuliskan di sini ya. Silakan Bapak Ibu, saya beri waktu 10 menit membuat judul sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu ngetik di laptop Bapak Ibu, nanti di share screen atau nulisnya di chat. Silakan, saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Monggo silakan Bapak Ibu.